A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu ayah bunda yang baik jamaah Masjid Pondok Mutiara, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan Allah di subuh yang mudah-mudahan sebagaimana doanya baginda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi yang penuh berkah. Subuh menggapai keberkahan. Ini tadabbur, belajar bareng sebenarnya, bukan kajian. Kalau kajian itu ya orang-orang yang ilmunya jauh lebih hebat. Saya ini juga baru belajar. Alhamdulillah 2000 saya masuk Gontor, sampai lulus 2003 lanjut S1 di Gontor di Fakultas Syariahnya. Selesai S1 2007, 2008 saya di Poso, dapat tugas dari Pak Yai 8 bulan, disuruh terjun ke masyarakat 8 bulan. Jadi kalau ketemu orang tuh nggak lagi ngancam pakai itulah dia, mulut maksudnya. Jawa Timur kan bahasanya kan beda. Jadi kalau ngancam itu datang bawa pistol gitu, diletak di atas meja. Ya mohon maaf, yang datang itu bukan muslim juga. 2008 saya ketemu orang-orang yang ya mohon maaf ya, atributnya Islam. Dari ujung rambut, muka, sampai ujung kaki itu bawa pistol. Kamu siapa? Gak ikut perang kok. Datang-datang ke sini bikin pondok. Itu zaman-zaman Pak JK sama Pak SBY waktu itu masih presidennya. Menteri Menko Kesranya waktu itu masih Abu Rizal Bakri. Jadi di situ saya belajar. Belajar apa? Belajar tidak semua kebaikan itu musuhnya orang kafir. 2008 saya belajar itu. Dulu belum dapat ayatnya, belum paham. Tapi ternyata dengan izin Allah 2008 itu saya belajar. Kenapa sih sampai ngeletakin pistol terus ngancam, kalau kalian gak keluar dari pondok ini kami akan bunuh kalian saat kalian sedang tidur, gitu kira-kira ngomongnya. Oh, sebulan kita nggak, kalau kata orang Jawa tuh nggak direken gitu, nggak kita bahas, kita diam aja. Terus ngomonglah terserah kamu gitu. Kita diam aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru ketahuan. Apa mintanya? Minta proyek. Minta apa? UUD. Ujung-ujung duit. Ini kan pondok dibangun putra dan putri. Sebelah sini pondok putra, sebelah sana pondok putri. Ujungnya gimana ini proyek belah dua. Pondok putra biar dibikin sama kontraktor, pondok putri biar kami yang bangun. Itu aja intinya. Tapi pakai pistol, bawa-bawa perang. Kenapa saya cerita ini? Saya jarang dan mungkin belum pernah cerita. Saya mau kasih tahu sama ya bunda, abang, kakak semuanya. Hari ini, detik ini, saat ini, tantangan kita di akhir zaman ini, Masya Allah, yang berat tuh justru bukan malah ngadepin orang lain, karena mereka
munafikin, kafirin, itu terang-terangan merangin kita. Yang kita bingung ini kan yang sama-sama dengan kita. Maka waktu yang pertama kali saya datang yang dari bandara saya kira ke Galena, tahu-tahu dari bandara langsung suruh sini pakai kostum. Ya itu penampilan orinya saya gitu. Saya bilang Bapak Ibu jangan pernah tertipu sama casing. Dulu waktu ada kejadian di berapa ratus tahun yang lalu kan, ada hulagu dengan salah satu tentara yang saat itu dia bilang ada seorang anak kecil, orang muda yang saya cerita waktu itu, saya masih ingat apa yang saya sampaikan di masjid ini, mungkin Bapak Ibu masih lupa gitu. Anak muda ini ketemu dengan raja yang zalim. Kampung ini, tempat ini adalah tempat yang tadinya aminan mutmainnah. Tiba-tiba tentara kafir itu bisa datang dan masuk ke tempat tersebut. Lalu si raja yang zalim ini bilang, siapa yang kalian mau utus untuk ketemu sama saya? Diutuslah seorang anak muda. Lalu anak muda itu bilang begini, apa kalian cuma bisa ngutus yang ini? Kata si raja zalim itu. Anak muda ini langsung bilang, oh kalau kau mau cari yang jenggotnya lebih panjang, di luar ada kambing katanya. Kalau kau mau cari yang suaranya lebih keras, di luar sudah saya siapkan ayam. Kalau kau mau cari yang lebih besar, di luar ada onta. Gara-gara ngomong gitu, si raja ini langsung ngeper gitu kalau bahasa orang tuh. Langsung, ini yang ngomong bukan anak orang biasa. Akhirnya raja nanya satu hal aja, karena dia tahu yang datang ini bukan anak muda biasa. Lalu ditanya, wahai anak muda, apa kira-kira menurut engkau yang membuat kami para tentara kafir ini bisa masuk ke kampung halaman kalian ini? Kamu bisa begini karena kami, bukan karena kamu. Kamu bisa masuk ke sini karena kami. Kami tidak saling tawasau bil haq tawasau bis sabar. Karena banyak yang motong ayat hanya sampai pada tawasau bil haq. Dia bilang hitam-hitam, putih-putih, tapi nggak mau tawasau bis sabar. Kemarin kita lihat fenomena di satu tempat, orang baru dibunuh, begal. Ada ibu yang harus jual anak bunuh, orang tua nuntut. Ayah bunda abang kakak turun ke lapangan, lihatlah masyarakat kita sedang panik, sedang chaos. Mereka sedang bingung. Bukan cuma orang mustahiknya, orang-orang kayanya pun kebingungan. Saldo numpuk, sertifikat numpuk, gak tahu mau diapain. Tanya mati gak pak? Ya pasti mati. Terus mau ngapain? Ya gak tahu saya gimana. Gimana ngelihat wajah umat bingung? Ya susah senyum. Gimana ngelihat wajah umat bingung? Susah senyum. Coba ya, dari tadi saya mulai udah ada yang senyum, tegang, nggak tahu apa mau menghakimi saya atau mau nilai saya atau gimana. Coba senyum pak. Tahu kita hadisnya kan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Duduk di majelis ilmu senyum tuh dapat pahala. Saya mau ngegas nih gak sampai hati karena banyak orang baru, takut nanti jadi konflik. Saya tipenya pak gaspol, hitam-hitam, putih-putih. Makanya gak pernah lagi, sudah 2019 saya udah gak pernah mau diundang di mana-mana, dan memang sudah gak lagi waktunya gitu. Keliling-keliling sudah puas. Ya ngadepin orang dengan berbagai macam bentuk itu Masya Allah. Maka hashtag yang kita angkat itu kan, masih banyak orang baik. Apa? Masih banyak orang baik. Fokusnya sama orang baik aja. Kalau penghasut,
troublemaker, tukang nyinyir, ngomong di belakang. Ustu, kalau kata orang Jawa, zaman biyen. Udah dari zaman dahulu kala, dari zaman Habil dan Qabil itu maksiat pertama di muka bumi, di langit dan di bumi. Maksiat pertama di langit itu iri, Pak, 3 huruf aja. Dan maksiat pertama di bumi, kenapa Qabil membunuh Habil? Ayo. Iri, cuma 3 huruf itu aja, IRI. Maka Allah bilang, yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu sama Allah nanti cuma yang hati bersih. Kenapa ada hadis, ada orang yang jaraknya antara surga dengan dia tinggal sehasta, kata baginda Rasulullah. Ini hadis sahih. Jaraknya dia dengan surga cuma sehasta. Lalu melakukan satu amalan, yang amalan itu dilakukan oleh para ahli neraka, hatta yadkhuluha, kata Rasulullah. Dan dia jaraknya sudah dekat dengan surga, ternyata masuk neraka. Tapi ada seseorang, kata baginda Rasul, yang jaraknya antara dia dengan neraka cuma sehasta, lalu beramal dengan amalan ahli surga, hatta yadkhuluha. Orang sekuler, Pak, orang liberal membahas hadis ini bilang apa? Jangan beramal soleh. Lo ngapain udah dekat sama surga aja masuk neraka? Mendingan kamu foya-foya. Begitu mereka memahami hadis ini. Tapi kita yang Allah izinkan untuk bisa belajar dan bertanya kepada orang yang lebih alim. Saya tanya ke guru saya, tuan guru, saya bilang, apa maksudnya hadis ini? Gimana cara memahaminya? Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada skor akhir dalam kehidupan ini. Semua masih skor sementara. Nih ya, kita urutkan ya materi hari ini. Nomor 1 maksiatnya apa? Iri. Udah? Materi kedua, skor selanjutnya adalah semua ini skor sementara. Bapak Ibu tahu kan kisah perang Uhud. Siapa yang terbunuh, yang fenomenal di perang Uhud? Hamzah. Siapa otaknya? Hindun. Kenapa Hindun bunuh Hamzah? Pakai tangannya Wahsy. Wahsy itu temannya Bilal. Dia itu selama perang Uhud otaknya cuma bunuh Hamzah aja, karena dijanjikan akan dibebaskan, dimerdekakan, lalu dikasih hadiah seberat tubuhnya. Ada yang mengatakan emas sekian banyak. Wahsy nggak berpikir apa-apa, nggak ngerti dia dendam dan lain-lain. Tapi Hindun punya dendam sama Hamzah, karena Hamzah yang membunuh orang tuanya, keluarganya di perang Badar. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, nanti main-main ke Jabal Uhud, turun dari bis, ini malah sibuk beli es krim. Saya tengok jamaah Indonesia, gak ngerti saya apa aja. Umroh jauh-jauh, bukannya ngambil ibroh, ya gak tahu apa karena tour leadernya atau mutawifnya mengenalkan es krim. Jabal Uhud itu pelajaran mahal, Pak. Di situ ada munafikun. Bagaimana tengah-tengah perjalanan mutar balik. Nanti saya bukain ayatnya. Gimana ada dendam kesumat. Terbunuhlah Hamzah. Wafat Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Gak puas Hindun, dibelah dadanya, dimakan, dikunyah kan, mentah-mentah, juga dimuntahkan akhir itu. Saking kesalnya. Kepada siapa? Kepada Hamzah, kepada baginda Rasul. Tapi ayah bunda tahu Bapak Ibu skor akhirnya bagaimana Hindun dan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam di episode Fathu Makkah. Itu di puncak benci. Saat Abu Sufyan disampaikan oleh baginda Rasul, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Abu Sufyan goyang. Kok Muhammad malah ngasih ruang buat kita? Harusnya kan kalau mungkin saya yang jadi episodenya itu, Bapak Ibu tahu kan Fathu Makkah itu Rasulullah dengan pasukan segitu banyaknya di atas angin sudah menang di atas rata-rata. Ya kalau kata orang Jawa ya tinggal dikampleng aja itu Abu Sufyan, selesai. Tapi baginda Rasul tidak melakukan itu.
Beliau punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Itu Kanjeng Nabi yang kita mau dapat syafaatnya. Lalu kalau kita di makhluk akhir zaman dosanya bertumpuk, nyimpan dendam, nih Nabi mana yang kita tiru? Ini ngangguk-ngangguk artinya apa nih? Hati ini Pak, ya bisa gitu loh untuk nyimpan dendam, tapi memaafkan itu perintah Allah dan meneladani Rasulullah. Memaafkan itu perintah Allah, hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang nyimpan dendam, berarti dia sedang mengamalkan juz 31. Apa? Apa Pak? Ini gak apa-apa ya saya ngomong kayak gini ya. Saya tuh gak sampai hati aja nengok antum. Nanti antum berprasangka nanti takutnya. Iki sopo to iki? Saya sebenarnya minta di dalam aja, biar kita internal aja gitu. Karena adik-adik ini yang anak-anak ini yang sudah sama saya sudah biasa kalau subuh tuh pasang sabuk pengaman. Kalau orang luar kan maunya dielus-elus, diusap-usap. Saya bilang umat ini ketiduran terus. Gusti Allah boten sare, kulo sing turu gitu loh. Kebanyakan makan, perut kekenyangan ilmunya ilmu padi, jadi nunduk. Boleh saya ngomong apa adanya? Ya kalau tersinggung kan pintu banyak kan, tinggal keluar aja. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak punya kesempatan untuk balas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku semuanya, aku ni maha pengampun. Allah Pak yang punya dunia dan seisinya. Kita baru punya sertifikat tanah 11 kali 17. Nyimpan dendam, piye tuh? Siapa Anda? Yahudi buta yang tiap subuh memfitnah Rasulullah, diapain sama baginda Rasul? Sama Kanjeng Nabi diapain? Disuapin Pak. Saya waktu kan Masjid Kapal Munzalam itu kan 11 meter kali 17 meter, 97% Chinese Tionghoa non Muslim. Terus kita bagi-bagi buah, bagi-bagi beras setiap bulan Pak kepada mereka yang non Muslim itu. Ada yang tanya, mungkin karena pintar gitu ya. Saya sih masih belum punya ilmu gitu, maksudnya ya masih belajar. Dia datang gitu, Ustaz ini bagi-bagi buah, mana dalilnya? Saya tempeleng rasanya orang itu, tapi udahlah. Kira-kira Nabi Muhammad SAW tuh nyuapkan Yahudi buta tuh dalil gak kira-kira? Hah? Dalil gak kira-kira? Terus apa cerita itu bagi dia gitu? Apa definisi hadis itu? Apa definisi hadis? Ma fa'alahu Rasul min qaulin aw fi'lin aw takririn. Jadi tingkah lakunya baginda Rasul itu ya juga hadis. Tapi ya berdebat sama orang bodoh tuh kan sama kayak berdebat mana duluan telur sama ayam. Ya, saya bilang telur duluan. Karena telur tuh datangnya waktu pagi sarapan, ayam tuh makan siang gitu. Skor sementara, Hindun, Abu Sofyan di puncak benci. Abu Sofyan sampai bilang begini kepada Hindun, wahai istriku, masuk Islam yuk. Nah gitulah kalau bahasa kita tuh. Wah aku malu, kata Hindun. Ya, kalau bahasa kita ya isin aku. Ya gimana nggak malu, dia yang membantai Hamzah, dia yang membantai baginda Rasulullah paling depan untuk urusan memusuhi baginda Rasul. Diajak masuk Islam, yuk isin aku. Isin bahasa sini ya. Apa kata Abu Sofyan? Itu dialognya itu di film Umar, Bapak Ibu silakan tonton. Kata Abu Sofyan, Muhammad tidak sejahat yang kau pikirkan. Bayangin, keren gak? Menang di hatinya Abu Sofyan. Bayangin baginda Rasulullah saat itu punya kesempatan balas dendam Pak. Bisa ngampleng itu Abu Sofyan, diratakan dengan tanah itu. Selesai. Pasti Pak selesai. Tapi beliau memilih untuk memaafkan. Dan kita sama-sama tahu siapa Abu Sofyan dan Hindun setelah masuk Islam.
orang di garda terdepan Pak yang membela baginda Rasul. Apa? Karena kepintaran? Karena akhlaknya baginda Rasul, memaafkan orang yang pernah berbuat salah. Umar bin Khattab yang jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, kan kita sama-sama tahu kapan beliau masuk Islam ya, ayo. Kapan Pak? Di puncak benci, bawa pedang mau bunuh Rasulullah. Begitu dia jalan bawa pedang membunuh, orang Mekah bilang, kau mau bunuh baginda Rasulullah, adik kandungmu itu loh sudah masuk Islam. Loh masa? Kan gitu bahasanya. Yang benar, gitu. Mutar jalan balik lagi panas, lihat dengar surat Toha kan baginda Sayyidina Umar bin Khattab. Dengar surat Toha di filmnya itu diceritakan, dan beberapa riwayat saya cek. Kan Umar bin Khattab baca sahifah itu. Waktu mau baca, dia bilang kamu nggak boleh baca, kamu najis. Mandi, kata Umar, agtasil. Oke, saya mandi. Balik lagi beliau mandi, baru baca. Begitu baca sahifah yang saat itu suratnya surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Abu Bakar Umar bin Khattab langsung nyeletuk, ini yang bikin kalimat-kalimat seperti ini bukan manusia dan pantas dan wajib untuk disembah. Aina Muhammad, mana Rasulullah? Aku nggak punya kesempatan. Jadi Pak Bu, orang mungkin belum kenal sama Islam, orang belum tahu sama dakwah. Ya karena mungkin yang dia lihat di sosmed, yang dia lihat di Instagram, yang dia lihat di masjid-masjid, yang mungkin orang-orang yang tidak mewakili Islam seluruhnya. Kita punya mu'alaf corner. Salah satu pesan wajib yang saya sampaikan kepada ustadz-ustadz yang mengikrarkan syahadat kepada teman-teman yang mu'alaf yang masuk Islam di Masjid Kapal Munzalan, saya bilang kasih tahu sama mereka yang baru masuk Islam, kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya. Coba diulang Pak. Kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihat kitab sucinya. Islam lihat kitab sucinya. Karena orangnya bisa beda-beda. Dan orang yang hari ini mengatakan dirinya saya Islam belum tentu mempraktekkan, mewakili apa yang Islam, Allah dan Rasulnya perintahkan. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Setuju. Kalau mau lihat Islam, lihat kitab sucinya. Kami ini nggak pernah berubah. Klaimnya beda kan? Saya nulis buku Muslim Miskin. Di mukadimah itu saya tulis, kalau menemukan kesalahan silakan hubungi kami, tolong kami dikoreksi. Itu kalau nulis buku Pak. Tapi ini langsung Pak klaim di depan, dzalikal kitabul la raiba fihi. Langsung kayak nantang gitu. Ayo cari kesalahannya. Cuma Quran yang berani begitu Pak. Dan memang ini yang dijaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti jaga. Ayah bunda, bapak ibu, abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Kenapa saya kasih mukadimah cerita begini? Kita hari ini lupa bahwasanya musuh kita sedang ada di barisan kita sendiri untuk memecah belah kita. Pak, ukhuwah Islamiyah itu bukan cuma slogan di baliho, itu perintah Allah. Hanya karena masalah sepele kita berantem gak teguran. Itu yang saya bilang juz 31. Saya hari mau ngerobohkan ego kita bareng-bareng gitu loh. Kita ini siapa gitu, masih nyimpan dendam tuh siapa? Allah yang punya langit dan bumi seisinya tuh memaafkan. Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku ampunkan semuanya kata Allah. Aku ampunkan. Itu Allah, Pak.
Maka saya bilang sama teman-teman, nah tadi skor sementara, yang di sini yang sudah dekat dengan surga nggak boleh sombong. Karena ada hal amalan yang membuat engkau tergelincir, jatuh, dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi buat yang punya dosa, pendosa-pendosa di masa lalu, jangan juga putus asa karena Allah Maha Pengampun. Begini memahami hadis ini. Semua skor sementara. Pak, di jalan, di masyarakat, jangankan sholat Pak, kita mungkin masih berdebat tentang takbiratul ihram ini, begini dan seterusnya. Di sana wudhu aja nggak ngerti. Tanya kenapa nggak pakai jilbab? Ya nggak mampu beli jilbab. Loh kenapa nggak mampu beli jilbab Bu? Suami saya sakit, mohon maaf, kakinya dimakan tikus kena kencing manis. Saya harus ngerawat dia. Kan jilbab cuma 70.000 bagi bapak, katanya 7. Itu kami temukan di satu daerah, saya tidak sebut nama daerahnya. Bagi bapak cuma 70.000. 70.000 bisa kami makan untuk 1 minggu, kata beliau. Daripada beli jilbab, ya saya mendingan menyelamatkan kaki suami saya, kan saya harus cari makan. Pak, yang lapar masih banyak. Saya waktu bikin program 3M, masjid makan-makan, sekarang sudah naik lagi masjid masak-masak. Itu dicemooh, dinyinyirin orang. Ya biasalah, tapi bukan di sini ya, di kampung saya. Di mana? Di mana tempatnya? Saya. Kok? Di mana tempatnya? Kok susah ngomongnya? Senyum gitu loh Pak, biar rezekinya banyak. Ini akhir bulan nih. Kan selain kajian akhir zaman, yang penting sekarang kajian akhir bulan. Nyumbang enggak, tapi ributnya luar biasa. Coba diulang. Bangga. Ributnya. Nah ini yang kata, kalau saya pakai istilah itu TBC, terlalu banyak. CAN. Lanjutkanlah sekarang. Kan kita di Jawa Timur, kalau Jogja ya nggak bisa gitu. Jawa Timur kan harus to the point, straightforward. Ini saya cerita di mana, Pak? Di Samudra Atlantik. Nyumbang enggak, ribut aja. Saya nggak mau debat, tetap aja jalan. Yang mau nyumbang ada nggak? Ada. Yang mau ngasih makan ada nggak? Dalil Qur'annya ada, fadilah dalam Qur'annya banyak. Bahkan baginda Rasul menyebutkan dalam hadisnya, orang yang memberi makan orang beriman sampai kenyang dan hilang dari perutnya rasa lapar, Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Ada nggak yang mau ngasih makan sini? Ada Ustadz, kami siap, kata ibu-ibu. Ya udah ayo kumpul, fokus aja sama yang mau berbuat. Yang vokalis ini awal-awal nyinyir, lama-lama duduk makan juga Pak. Hah? Bawa pulang. Asem banget gak tuh? Terus kita marah-marah sama dia. Enggak. Balik lagi cerita Umar tadi. Saya mau tarik lagi Bapak Ibu biar ingat kisah Umar. Umar ketika bawa pedang udah mau bunuh Rasul, datang, lupa di tangannya masih ada pedang. Sahabat saat itu kumpul di satu tempat, ngetok pintu kan, para ahlu sufah itu. Jadi Baitul Arqam, Aina Muhammad, Aina Muhammad, dengan gayanya Umar kan, dilihat sama sahabat Hamzah ada di dalam waktu itu dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Yang lain ini yang sahabat-sahabat kecil gitu ya, itu udah, kenapa Umar datang? Ada apa ini? Kata Hamzah, tenang, kita ramai. Nabi Muhammad ada di dalam. Saya ingat kata-katanya. Kata Hamzah, inja'a khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut baik-baik. Wa inja'a syarran qatalnahu bisayfihi. Keren. Tahu artinya semua kan Pak? Nggak usah saya terjemahin, bisa bahasa Arab semua nih kan? Arab maklum atau Arab cemas? Kita nih Pak dijauhkan dari Quran, dijauhkan dari perdagangan, dan dijauhkan dari bahasa Arab. Makanya kita berantem aja.
Sholat udah berpuluh-puluh tahun sholat, bacaan sholat gak paham. Kita berantem sama hal-hal yang sebenarnya gak perlu diperdebatkan. Saya gak mau bahas itu. Qatalnahu bisayfi apa? Wa in jaa syarrun, kalau dia datang dengan niat buruk, kata Hamzah, kita bunuh dia pakai pedangnya sendiri. Wah, itu kalau dalam bahasa Arab Pak namanya istihza. Istihza tuh ngelecehkan. Diginiin aja. Kita ramai, begitu dibuka pintu dipegang langsung Umar. Mau apain ya? Gitulah kira-kira. Aku mau masuk Islam. Takbir semua sahabat. Bersyahadat di depan baginda Rasul. Orang yang di puncak benci Pak, mau membunuh baginda Rasul. Hari ini Pak, bersampingan beliau, baginda Rasulullah, Abu Bakar, Umar, di Kubah Hijau itu. Ada yang sudah pernah umrah? Apa simbol ini? Simbol yang bisa mendekat kepada baginda Rasul dua jenis manusia. Satu, orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, orang yang pernah bermaksiat tapi bertaubat. Ini simbol Pak. Sudah banyak yang datang ke Masjid Nabawi, ngambil pelajaran nggak tuh? Tengok simbol sholat antum tuh loh, Masjid Pondok Mutiara tuh gambarnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ngambil ibrah nggak? Ngambil pelajaran nggak? Kalau mau jujur Pak, kalau mau jujur, kita semua ini punya dosa semua. Ada yang punya dosa nggak sih di Pondok Mutiara? Boleh selain saya? Ada yang punya aib nggak di sini? Ya. Loh Pak, apa yang jadi alasan kita nggak mau memaafkan? Kita masih nyimpan dongkol, dendam. Ini Pak yang bikin kita sulit bersatu. Safnya memang sudah rapat, tapi hatinya masih terpecah belah. Ya itu tadi kata si anak muda tadi. Apa yang bisa bikin kami datang ke tempat ini? Karena kami masih bercerai-berai. Kami gak bersatu. Soft kami gak rapat, kata anak muda ini. Lalu bagaimana caranya supaya kami keluar dari ini? Ketika kami kembali taat kepada Allah, menyatukan lagi hati kami, duduk sehati, berukhuwah Islamiyah, tawasau bil haq, bergandengan tangan, kembali taat, tunduk dan patuh kepada syariatnya Allah, itu akan membuat kau terusir dengan sendirinya, karena pertolongan datang dari Allah. Nasrun minallah. Bukan karena kepintaran kita bos, enggak ada. Makanya di rompinya Mas Jati berdiri Mas. Ini campaign yang saya bawa kemana-mana. Apa tulisannya Pak? We are nothing, Allah is everything. Kita tuh yang gak ada sama sekali bos. Ya mohon maaf ya, berawal dari setetes mani. Coba bilang. Berawal dari setetes mani. Ayo ikut saya. Berawal dari setetes mani. Berawal dari setetes mani. Ada yang dari setetes madu di sini? Kemana-mana bawa kotoran. Kemana-mana bawa kotoran. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Bapak punya istri? Sayang, kalau misalnya mohon maaf, kalau panjenengan meninggal, dilaminating di rumah apa dikuburin dalam tanah? Gak ada yang menyimpan jenazah kita Pak. Bapak waktu masih hidup profesor namanya, doktor, pengusaha, konsultan, orang penting. Itu nama waktu masih hidup. Meninggal Pak cuma satu, jenazah. Beda sama ayam. Ayam tuh waktu masih hidup namanya satu, ayam pite. Begitu mati Pak jadi ayam geprek, ayam panggang. Dia bermanfaat setelah wafat Pak. Loh kita gak punya manfaat setelah wafat. Bener gak? Betul gak nih? Ayo, berawal dari setetes mani. Kemana-mana bawa kotoran. Ayo, saya tunjuk organ tubuhnya, antum sebutkan apa produknya. Ayo. Nah, bahasa Jawanya ini kotoran mata. Bele.
Yuk sekarang ini hidung, upil, gigi, jigong, air yang keluar kalau lagi tidur. Mohon maaf, ketiak. Pak, nggak ada yang bagus loh namanya. Kita tuh produsen kotoran. Terus yang di perut tahu isi. Keluar dari depan kotoran, keluar dari belakang kotoran. Kita produsennya, bos. Apa yang bikin kita jalan tegak kepala kita di muka bumi ini? Kalau suruh kita jalan nundukkan kepala, itu baru yang nampak, Pak. Yang di dalam hasad, iri, dengki, ujub, sum'ah, merasa diri lebih baik. Imam Abu Hanifah, Pak, jatuh tersungkur, Pak, gara-gara omongan anak kecil. Anak kecil, Abu Bakar, hai anak kecil, kata Imam Abu Hanifah, hati-hati kau main terompah sendalmu, nanti kau terpleset jatuh. Terima kasih Tuhan, kata anak kecil itu, sudah mengingatkan saya. Matur nuwun Pak D, ya gitulah kira-kira ya, kalau bahasa kita tuh. Matur nuwun Pak D. Kalau boleh saya tahu panjenengan namine sinten, nah gitulah kira-kira. Siapa nama panjenengan? Saya Nu'man. Oh, Nu'man, berarti engkau Imam Al-A'zam. Engkau imam yang terkenal itu kan? Bukan aku yang memberi nama, kata Imam Abu Hanifah. Orang-orang memberi gelar kepadaku. Boleh saya berpesan sesuatu, wahai paman? Boleh. Tadi engkau mengingatkan hati-hati dengan sendalku, bisa membuat kakiku terjatuh, keseleo, keplecok kalau kata orang Pontianak. Kalau sini apa? Seleo. Jalan yang salah melangkah tuh. Keceklek. Oh, keceklek. Apa? Itu bahasa Samudra Atlantik ya. Paham tapi ya. Tadi engkau mengingatkan saya, wahai paman, tentang hati-hati dalam melangkah karena kaki saya bisa terpleset, ya kan? Saya juga pengen mengingatkan engkau, wahai paman, hati-hati dengan nama besarmu, karena engkau bisa salah langkah yang akan mengakibatkan engkau masuk ke nerakanya Allah. Jatuh tersungkur Pak Imam Abu Hanifah, nangis sesenggukan. Yang nasihatin siapa Pak? Kecil. Hari ini orang baru belajar di YouTube itu pun gak sampai kuotanya. Tiba-tiba dia ngasih nasihat, ngasih tahu. Dengan sombongnya dia mengatakan, kamu siapa? Kamu belum layak, saya sudah jadi imam di sini. Mantap gak tuh? Makanya anak-anak muda nggak mau ke masjid, takut horor Pak. Maka saya bilang sama teman-teman di terang jalan, kalian sambut orang-orang beriman itu ke masjid dengan senyuman. Mohon maaf. Itu pelacur. Orang buka kafe, buka diskotik, nyambutnya ramah banget Pak. Selamat datang, ada welcome drink, ada apa. Itu tempat maksiat Pak, Darul Ma'asi. Kita nyambut orang beriman sangar-sangar mukanya, gak ada senyum sama sekali. Saya udah ngelawak berapa kali ini, tetap aja gak senyum gitu. Berat sekali ke masalah Bapak Ibu di sini. Banyak utangnya. Itu dia. Banyak utang, banyak tekanan. Makanya kalau kan gini rumusnya, siapa yang ahli kimia? Tekanan ke fisika ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya apa? Gaya. Tekanan banding lurus dengan gaya. Artinya kalau hidupmu banyak tekanan, kamu banyak gaya. Udah difirmankan Allah nggak boleh pakai riba, masih aja ngeyel. Saya mau bilang dablek tuh nggak sampai hati gitu, takut nyebutnya gitu. Udah kesebut ya. Kasih tahu jangan. Allah dan Rasulnya memeranginya. Al-Baqarah 279 itu. Masih nanya dalil.
Perang Pak, diperangi Allah. Ya mohon maaf, kalau masih muda mungkin masih ada kesempatan. Ini mohon maaf, sudah sewaktu-waktunya mempersiapkan sakaratul maut Pak. Masih kena tekan sama debt collector, masih kena kredit ini, utang pinjol. Udah dibilang jangan sekali-kali dekat. Jangan coba-coba main-main sama riba. Dikasih tahu marah, baper. Akhirnya yang ngasih tahu ini karena juga manusia biasa, dia bilang karepmu wis. Pak, tahu baginda Rasul nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Kalau kita ke kuburan, apa obrolannya di kuburan? Ngomongin rumah? Enggak. Ahli waris bilang begini kan, siapa yang masih punya urusan utang piutang dengan almarhum, tolong ikhlaskan. Itu enggak ya? Ujungnya itu enggak ya? Kalau ngomongin kami hari ini Pak, entah kenapa gitu, yang berhutang, maksudnya yang punya utang itu lebih galak daripada yang minjamin. Lebih garang. Bener gak? Iya. Jadi kemarin saya bikin status tuh, waktu minjam melas-melas. Coba bilang. Waktu minjam melas-melas. Waktu bayar malas-malas. Bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Bapak-bapak tenang-tenang ya. Jadi kita fokus sama yang mau dengar, kita fokus sama yang baik-baik. Jadi saya mau nyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau panjenengan berbuat kebaikan, apa? Kalau kita berbuat kebaikan, pasti ada musuhnya, apa? pasti ada musuhnya. Tepuk sebelahnya, ayo. Kalau nanam padi, pasti tumbuh rumput. Dah? Kalau nanam rumput, gak mungkin tumbuh padi. Usap dengan penuh kasih sayang, bilang saudaraku, kebaikan itu pasti ada musuhnya. Tapi tenang, kebaikan juga pasti ada penolongnya. Masih banyak orang baik, dan engkau adalah salah satunya. Salaman. Saling memaafkan, gitu loh Pak. Senyum, bilang ya ini akhir bulan, nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan habis ini ada yang transfer gitu. Saya tahu, nggak usah curhat. Wajahmu kontenku. Saya udah siapin materi tadi, begitu duduk di sini nengok wajah bapak-bapak. Waduh, akhir bulan ini ya. Salah masuk saya. Enak tuh kajian awal bulan, enak itu wajahnya sumringah. Ada yang santri yang bilang begini, Ustaz kami ini lama nggak pegang duit. Sekali pegang duit nggak lama. Sia. Kenapa kok bisa gitu? Ya rekeningnya cuma numpang lewat. Maka 085 kasihan gitu. Jadi ya umat ini ya agak susah diajak senyum, mudah baper, mudah diadu domba. Kenapa lu? Perutnya lapar. Makanya pintu gerbangnya ngajak makan. Bapak buka di kamus bahasa Arab, dakwatun itu artinya ajakan makan-makan. Lihat di kamus bahasa Arab itu. Karena logika, yuk ikut saya. Logika tanpa logistik anarkis. Mama saya yang pesan ke saya. Mama saya bilang apa? Nah bang, kalau anakmu rewel, anakmu nangis, dia mulai bertingkah yang gak wajar, itu dua aja penyebabnya kata mama saya. Satu, kepanasan, mandikan dia dari bawah kaki. Atau kelaparan. Maka kalau saya lihat anak saya 4 Pak, 2 laki-laki 2 perempuan, kalau masih kecil itu pas lagi berantem tuh rebutan mainan apa, saya nggak langsung bilang, woi diam, enggak. Saya langsung bilang, mau makan apa nak? Ayah yang masakkan atau kita beli di luar? Ayah aja masak ya, telur dadar ya, buatan ayah ya, ayah buat. Kasih makan Pak. Habis kasih makan, kasih susu, selesai.
Pindah alam mereka. Tidur maksudnya. Umat ini juga begitu, Pak. Lihat ayat Qur'annya, li'ila fi Quraisy. Ayo ikut saya. Li'ila fi Quraisy. Saya pakai ayat yang lain aja karena katanya ada satu tempat, Pak, di Samudra Atlantik. Saya nyampein tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus ada yang bilang begini, itu ayat Muhammadiyah. Gimana sih ayat Muhammadiyahnya? Emang ada ayat NU atau ada ayat Persis ya? Ini kan ayat Allah kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin tuh ayat Muhammadiyah kan? Atau ayat orang Islam? Makanya tuh bingung. Ayo, saya pakai ayat yang lain ya. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ayo lanjutkan. Ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Lanjutkan. Siapa yang harus kita sembah? Siapa yang harus kita jadikan sebagai patokan utama? Falyabudu rabb hadzal bait. Lanjutkan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masalah umat itu dua, perut sama rasa takut. Bereskan perutnya, hilang rasa takutnya. Memperbaiki perutnya nggak bisa pakai nasihat, Pak. Kasih makan, kasih sego, kasih makan gratis. Ayo sholat dulu, Mas. Habis sholat kita kasih makan. Begitu Nabi Yusuf mendidik abang-abangnya. Kalau kau nggak bawa Bunyamin, aku nggak kasih gandum. Akhirnya abangnya nggak punya pilihan kecuali bawa Bunyamin. Nabi Yakub nggak mau ngelepas Bunyamin, nanti kau hilangkan lagi. Dulu Yusuf udah hilang. Baca tuh, Pak, surat Yusuf itu, Ahsanal Qasas. Ndak, ini saestu ya, kami bawa nih Bunyamin kami. Kalau enggak kita nggak dapat gandum ya. Dipaksa jadi orang taat. Itu yang kami lakukan di MPC, Mustahik Productive Center. Jadi nggak bagi-bagiin sembako sembarangan, Pak. Diajak taat baru kasih. Itu masjid yang punya kuasa, masjid yang punya Baitul Mal. Ini direkturnya saya bawa. Kita tidak memisahkan antara sholat dengan zakat. Hari ini masjid berdiri sendiri tanpa zakat, zakat berdiri sendiri tanpa masjid. Ini siapa yang ngajarin? Sayyidina Abu Bakar ketika naik jadi khalifah, apa statement pertama? Siapa? Zakat, bos. Hari ini banyak orang kaya bingung, nggak tahu bedakan zakat sama infak, nggak tahu mau bayar zakat kemana. Hartanya bertumpuk-tumpuk, akhirnya pakai cara sendiri, ditumpuk-tumpuk sendiri, dihitung-hitung sendiri, dibagi-bagi sendiri. Dia pikir sudah mengeluarkan zakat, ternyata salah akad. Nangis-nangis tuh banyak. Kita ada bikin grupnya konsultasi zakat. Nangis. Jadi selama ini saya nggak bayar zakat, dia karena nggak tahu ya, nggak tahu nggak apa-apa, Pak. Tapi kok sudah puluhan tahun saya ngerasa berdosa. Ustaz, ayo belajar. Karena masjid nggak hadir dengan Baitul Mal, maka kami memperkenalkan itu. Ya awal ya pasti dibully, Pak. Aqamus shalah wa atuz zakat tuh Qur'annya kan gitu. Jadi masjid harus ada Baitul Mal tanpa tamwil, bos. Nah, ini saya udah mulai statement terbuka. Tanpa tamwil. T itu yang bikin tewas, Pak. Kenapa orang kita, coba bilang, orang kita suka minjam, nggak suka bayar. Kalau sama lembaga keuangan yang lain, dia disiplin, Pak. Sama masjid yang nggak mau dia bayar cicil. Makanya yang ngurus-ngurus pakai TT itu semua pada tewas, tumbang, terpuruk, tepar. Saya bilang Baitul Mal tanpa tamwil. Kita cuma terima kasih. Oh, infak, ini akadnya, ini penyalurannya. Oh, zakat 8 asnafnya. Tek ini orangnya. Kita yang jadi nggak setahun sekali, Pak. Ada kan yang jadi panitia zakatnya setahun sekali, sehingga umatnya taunya cuma zakat fitrah. Itu pun bayarnya sesudah sholat Id. Coba Pak lihat, Pak, saking pintarnya umat ini. Bener nggak? Fakta kan? Iya, maksudnya kelakuannya nggak benar gitu loh. Tapi faktanya begitu kan? Mereka bayar zakat fitrahnya ba'da sholat, Pak. Masya Allah, saya bilang umat ini. Jadi ada mustahik.
zakat, ada mustahik dakwah. Maka masjid gak boleh jadi cuma tempat sholat aja. Perintah Allah kepada baginda Rasul, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Disuruh turun ke lapangan, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu dibully kan. Apa nabimu kok, kanjeng Nabi kok yamsyuna fil aswaq, melaku deh pasar iki opo, kata orang Quraisy itu. Kalau bisa bahasa Jawa dia ngomong gitu, Pak. Nabimu loh kok jalan-jalan di pasar. Justru karena keistimewaan baginda Rasul turun ke pasar, Pak. Jadi tahu mana yang, bahkan Umar bilang begini kan, siapa yang masuk ke pasar nggak ngerti fikih muamalah, maka dia pasti terkena riba, rela atau terpaksa. Hari ini banyak saudagar, Pak, datang curhat ke saya dari mulai yang cuma puluh ribu, juta, sampai puluhan bahkan ratusan miliar. Gak ngerti riba, ambil, baru mau lunas, Pak, disuruh top up, gitu kan SOP-nya kan? Bener gak? Saya mau tanya, gak usah angkat tangan ya. Cuma dari tatapan wajahmu nampak. Kira-kira riba itu bikin tenang atau bikin gelisah, Pak? Hah? Bu, rumah tangga makin dingin atau makin panas? Oh, panas. Kenapa kok masih nambah lagi utangnya? Tuntutan apa loh, Pak? Tuntutan gaya mungkin. Yuk jawab. Yang selama ini dikedepankan itu kebutuhan hidup atau gaya hidup? Ayo jawab jujur. Ayo, gaya hidup atau kebutuhan hidup? Hutang itu hukumnya apa dalam Islam? Boleh, mubah, tapi ada syaratnya, lisaddil hajah, untuk memenuhi kebutuhan. Orang hari ini, Pak, Masya Allah, yang minjam itu story-nya jalan-jalan ke luar negeri, Pak. Hai guys, aku lagi jalan. Yang ngutangin, Pak, jalan-jalannya Sidoarjo, Waru, Sidoarjo, Surabaya, Pasar Turi, kadang-kadang Pasar Turu gitu ya. Yang ngutang jalan-jalan ke Singapura, umroh. Iya, itu fakta, bener, jenengan bener. Tolong doanya. Saya tuh kemarin bikin video, belum sempat saya upload. Semua orang nangis-nangis, Pak, di masjidnya Nabi itu. Sholawat itu Masya Allah, dari awal pintu masuk sudah ngelihat menara, nangis-nangis. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah, akui kami. Saya tuh pengen nyelentuk kadang-kadang tuh, tapi kan gak berani menilai orang kan. Woi, utang bayar gitu. Saya punya teman, Pak, travel umroh. Dia salah juga gitu loh, bikin konsep umroh yang berangkat dulu bayar terakhir. Saya bilang, itu salah. Saya bilang, siapa yang ngajarin kayak gitu tuh? 25 miliar utang perusahaannya, Pak, sama satu maskapai aja. Kelakuan siapa, Pak? Kelakuan jamaah yang suka berangkat, gak suka bayar. 25 miliar hanya hutang sama maskapai aja. Dan itu satu maskapai, belum hutang sama hotel. Lagi pusing pala Batman. Susah senyum tadi, betul kata panjenengan. Kenapa kok susah senyum? Hanya utang. Datang ketemu saya tuh mukanya ditekuk ini, kayak gak ada nafsu hidup lagi. Mati aja loh, mati. Saya bilang, ente kira mati nyaman gak? Saya bilang, banyak utang. Nabi Muhammad gak mau nyolot. Hai umat Nabi Muhammad, hai umat Rasulullah. Ini saya ngomong sama yang punya utang tapi gak mau bayar ya. Jangan kebanyakan gaya, bayar utangmu. Rasulullah gak mau, jangankan ngasih syafaat, menyolatkan orang yang punya utang aja gak mau. Hai orang-orang yang punya utang, punya itikat, baiklah. Mana sertifikat, mana ini? Di telepon angkat, di WA balas, dimarahin diam. Itu nunjukkan antum punya itikat baik. Ini dimarahin dia malah lebih ngegas. Gitu nggak, Pak? Woi, kapan bayar? OTW. Saya kira OTW itu on the way, Pak. Rupanya ojo takon wae. Asem tenan. Apa OTW?
Yesus. Kalau memang benar-benar nggak mampu, tunjukkan itikat baik, datang kepada orang tersebut yang kita pinjami utangnya, bilang, Pak, saya belum mampu bayar. Dan saya selalu bilang sama teman-teman yang punya utang, cicil, sahur, apa? Angsur 50.000, 10.000. Itu nunjukkan antum punya itikat baik. Nanti Allah yang bukakan pintu rezeki. Karena dalam hadis, ini penutup ya, baginda Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang wajib ditolong oleh Allah. Udah pernah saya sampaikan. Salah satu dan 3 golongan yang wajib ditolong Allah itu adalah orang yang pengen membebaskan dirinya atau melepaskan dirinya dari utang. Al-makatibu yuridul adab. Orang yang sedang punya utang, budak, atau mungkin dia ada di circle yang nggak benar, circle nggak baik, pengen keluar dari lingkungan yang nggak baik itu, Allah wajib tolong dia. Saya punya teman yang utangnya puluh juta, ratusan juta, miliar, puluhan miliar, bahkan ada yang sudah sampai di angka ratusan miliar, lunas Pak dengan izin Allah. Bukan karena kepintaran, nunjukkan etikat baik. Punya alat berat Pak 50 miliar, saya suruh jual semua, saya bilang. Ngapain dipertahanin, jual aja, loss aja harganya, terserah, pokoknya orang beli. Lunas Pak, tetap berbisnis alat berat tapi tanpa riba sekarang. Nyicil langsung sama perusahaannya, dari Singapura telepon, udah nanti nyicilin sama kami aja. Dia jawabnya dengan lantang Pak, waktu ditelepon, kenapa kok dijual semua aset-asetnya? Agama saya, dia ngomong sama orang kafir Pak, agama saya melarang saya pakai riba. Riba tuh gimana, dijelasin sama dia, begini. Ya sudah kalau begitu Pak, Bapak hampir keceplos namanya, Bapak beli sama kami aja, langsung direct, karena perusahaan ini yang produksi alat beratnya, bayarnya nyicilnya langsung sama yang Singapura. Cash tempo tanpa riba Pak, nggak ada penumpang gelap. Apa kata baginda Rasul? Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah pasti ganti dengan yang halal. Ayah bunda jangan takut kalau untuk meninggalkan riba, pejam mata udah dijamin Allah. Tapi kalau kita masih main-main sama riba, siap-siap, gak mungkin tenang, pasti gelisah. Betul gak? Ada yang alumni sini? Atau sedang dalam masa rehabilitasi? Makanya susah senyum itu. Orang kalau nggak punya utang tuh Pak, tidurnya nyenyak, makannya enak, pelor Pak, nempel langsung molor. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa hidup tenang tanpa utang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Ustaz, saya dulu nggak ngerti. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Semua orang punya masa lalu, kita fokus pada masa depan. Insya Allah, saya mendoakan, saya lagi safar, lagi dalam perjalanan, mendoakan panjenengan semua, semoga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari riba, dijauhkan dari akad batil, dijauhkan dari orang-orang jahat yang berniat jahat kepada kita. Yang punya penyakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang sedang punya niat baik, cita-cita baik, program yang baik, ada sesuatu yang ingin dilakukan, semoga Allah yang maha kaya, yang maha baik memudahkan dan melancarkan niat baik panjenengan semuanya. Dan Allah izinkan kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, mentaati perintah Allah dan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Kita semua sedang golek sangu mati, golek sangu mati, supaya bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang. Jadi meninggalnya nggak usah pakai sakit lama-lama Pak, 15 tahun stroke itu nggak usah. Lagi sujud nggak bangun-bangun lagi, lagi baca Quran meninggal. Minta Pak, doanya 3. Ayo ikut saya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Al-Fatihah. Ingat Pak, gandengan tangan
rapatkan barisan, sambung ukhuwah, saling memaafkan. Lihat Pak, di masyarakat, di umat ini banyak permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar. Umat kita sedang kelaparan, kasih makan Pak, baru kasih nasihat. Ya, jadi jangan berantem kita sama kita ya. Kan kemarin sudah bilang waktu yang saya pertama kali datang sini, pengurus masjid dengan pengurus masjid aja berantem, mana orang mau masuk ke masjidnya? Tapi kan nggak di sini, di sana. Di mana? Ya, Samudra Atlantik. Oh, loh, kok ada yang nyambung? Ya Pak, betul permasalahannya itu permasalahan fikih. Kita juga nggak meremehkan, tapi maksud saya Pak, itu khilafiyah itu Pak dari zaman dulu sudah ada. Bismillahnya kencang dengan bismillahnya sir. Kunut dengan nggak pakai kunut. Ininya goyang dengan ininya diam. Pak, selama dia pakai telunjuk aman Pak. Yang nggak boleh itu kalau pakai jempol Pak. Ya kan orang Jawa kan pakai wo gitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah, ini haram Pak. Jelas ini. Kalau telunjuk ya masih. Karena hadisnya gitu, kana yuharriku. Ini saya sebenarnya masih pengen ngobrol gitu ya. Maksudnya kenapa kok ulama-ulama tuh membahas yang perinci-perinci detail-detail Pak? Karena saat itu permasalahan umat sudah selesai Pak. Bayangin ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, burung di gunung tuh dikasih makan Pak. Gak ada orang miskin. Permasalahan umat sudah beres, maka fi'il mudhari aja jadi pembahasan Pak. Dalam hadis itu kan kana yuharriku. Harroka yuharriku itu kan artinya menggerakkan. Ini yuharriku tuh satu kali apa bergerak terus. Itu contoh Pak. Ulama-ulama tuh ngebedah karena permasalahan umat sudah beres. Hari ini prostitusi merajalela, babi di mana-mana Pak. Bukan dalam bentuk daging Pak, masuk ke roti, jadi kuas, masuk ke make up. Dari barang dari luar negeri masuk umat kita, ya mohon maaf nyun sewu, saya nyebutnya kebabian itu, ada kesetanan, ada kebabian. Kena babi itu Pak 1.300 turunan produknya. Bapak-bapak yang mohon maaf ngurus masjid, habis sholat subuh suntik insulinnya pakai babi Pak. Es krim pakai babi, roti, nanti saya kasih slide-nya, bagikan ke jamaah. Masak di restoran seafood pakai arak, pakai angciu, yang makan pakai gamis. Enak memang nggak minum alkohol, tapi makan angciu. Nasi goreng pakai angciu. Ang itu artinya merah, ciu artinya arak. Angciu arak merah. Ditulis di botolnya bumbu masakan. Nanti saya kirim slide. Nanti saya kasih ya, nanti Pak Eri tolong teman-teman bagikan ke semua. Hati-hati Pak, kita dirusak lewat makanan. Fun, fashion, film, food. Fun diajak berfoya-foya, fashion disuruh buka aurat, film dirusak pola pikirnya. Sekarang Pak, film-film anak-anak banyak yang LGBT di dalamnya, laki-laki dengan laki-laki. Ada father 1, ada father 2. Ini gimana ini? Anak-anak Pak, di kartun-kartun itu. Film, food. Oke, kita bisa pilih fun. Kita sudah nggak lagi mau jalan-jalan, mau happy-happy, nggak mau lagi pakai baju-baju yang mungkin sudah nggak sesuai syariat, nggak mau lagi nonton film-film yang nggak benar. Tapi makanan Pak, tiap hari kita makan, maka orang kafir tahu cara ngerusak orang Islam, rusak makanannya. Penutup, Baginda Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang tetap setia di perang Uhud, membersamai Rasul, yang panahnya itu hebat luar biasa Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan baginda Rasul. Ya Rasulullah, doakan saya agar doa saya dikabulkan Allah. Apa kata baginda Rasul Pak? Apa pesan kanjeng Nabi kepada Sa'ad? Satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kata baginda Rasul, kata kanjeng Nabi, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Ada masalah yang lebih darurat bos. Banyak ayam-ayam yang gak disembelih pakai bismillah hari ini, cuma ditusuk, langsung digeser. Ayamnya gak mati karena disembelih Pak, mati dicelup air panas. Kita berpikir, ayam geprek kok,
ayam geprek kok, nggak tahu itu ayam tiren mati kemarin atau apa, udah nggak mau peduli sama kalian. Setuju nggak kira-kira ada permasalahan yang lebih besar di luar? Setuju? Setuju. Kita rendahkan ego. Bapak nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Yang penting bapak masih sholat subuh. Setuju nggak kira-kira kita gandengan tangan? Ya, perbedaan itu pasti pak. Tapi bersatu itu perintah. Oke? Ayo kita sama-sama syahidan, turun ke lapangan pak. Mubasyir, sampaikan berita bahagia kepada umat ini. Kamu lapar mas, sini mas, di masjid kita disiapin makan mas. Gak punya tempat nginap, sini monggo. Masjid ramah musafir. Ibnu Sabil itu disebutkan di asnaf infak, disebutkan di asnaf zakat pak. Hari ini orang nginapnya di Hotel Merah Putih, takut ke masjid pak. Dikunci. Teman saya pak, guru saya, sholat safar jalan numpang WC gitu. Habis isya dikunci pak. Pengurusnya balik ke rumah. Kasihan, untung dia gedor-gedor pintu bisa pakai jurus dikit lah gitu. Dijebol pintunya. Perbedaan itu pasti. Perbedaan itu lumrah. Tapi bersatu itu perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, bergandengan tangan. Maafkan pak, maafkan. Harus guyup. Ya, sesama pengurus masjid supaya orang-orang yang belum kenal masjid mau ke masjid. Anak-anak muda masih nongkrong di warung kopi pak, di kafe-kafe, gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah. Teman-teman tunanetra pak, jangankan sholat wudhu aja gak bisa. Mereka milih minta-minta dan ngamen pak, jelas dapat duitnya. Ayo pak, permasalahan pak masih banyak. Anak yatim yang dibuang, mohon maaf, korban aborsi masih banyak pak, yang disimpan di kardus-kardus dibuang di pondok. Kalau mungkin di Jawa Timur ini pondok-pondok tuh didik orang. Di tempat-tempat kami pak banyak pondok tempat orang buang anak, udah nggak mampu ngurus dilempar. Makanya kalimatnya kan, kalau kamu nakal tak masukin pondok pesantren. Luar biasa pak. Sip, oke, siap ya. Jadi kalau ada yang ngajak berantem lah, bercaci maki lah, left group lah, itu berarti juz 31. Setuju nggak? Allahu Akbar. Siap bersatu? Siap gandengan tangan? Siap berukhuwah Islamiyah? Berbeda itu pasti. Bersatu itu perintah. Perintah siapa pak? Perintah Allah. Jadi kalau ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak kita bercerai-berai, itu berarti dia ngajak ke juz 31. Juz cuma ada berapa pak? 30. Soalnya pernah ada yang bilang gini, 40. Pak, ini anak sudah hafal juz 30 juz sudah hafal. Oh alhamdulillah katanya, mudah-mudahan nambah juznya katanya. Dia kata juz itu 30. Ini pintar pejabatnya. Dah, saya takut makin lama makin ngawur gitu ya. Ini ada hadiah sedikit. Jangan dilihat uangnya, jangan dilihat nominalnya, jangan dilihat barangnya, tapi saya berharap ini jadi tanda aja kita mempraktikkan ayat Rasulullah, ayat yang diajarkan oleh Allah lewat baginda Rasul. Tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah ini ada titipan hadiah, nanti Mas Jati yang nitipin. Jangan dilihat nominalnya pak, itu ada doa di situ, tanda saudara, tanda keluarga. Saya tahu mungkin bapak punya lebih banyak dari yang kita kasih, ini cuma kenang-kenangan pak, jadikan gantungan kunci atau apa gitu, silakan ya. Ini ada sedikit hadiah, mudah-mudahan kita dicatat Allah sebagaimana di stiker ini pak. Ini ada stiker yang saya mau kasih ke panjenengan, tulisannya bersaudara sampai surga. Coba ulang. Bersaudara sampai surga. Siap gak bersaudara sampai surga? Mau gak? Mau. Bersaudara sampai surga. Satu surga sama kanjeng Nabi mau? Nah, Pak, senyum Pak, senyum. Nah, ya, gak usah berantem lagi ya. Kan bukan di sini, sana kamu nanti. Yang kedua, jauh di mata, dekat dalam doa. Apa? Yang terakhir, sampai jumpa di Baitullah. Dan nanti bilang sama temannya, sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surganya Allah. Amin. Monggo dibagikan ini hadiahnya. Tanda sayang Mas Yudi, tolong bantu bagikan. Catanya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita jadi saudara sampai surga. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon doanya pangestunipun.
Mohon doa, insya Allah hari ini saya pulang ke Pontianak. Semoga Allah izinkan kita ketemu dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.